Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Ita Herani sebagai moderator, kemudian Rifa, Lutfina, Sapiola, Novita, Injadi, dan Rahman. Kami akan mempresentasikan mengenai panca indera. Seperti yang kita ketahui, panca indera itu terdiri dari indera penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecapan, dan peraba. Nah, untuk mengetahui apa sih tujuan dari percobaan panca indera ini, adalah kita simak dari presentator pertama kita, yaitu Rifa. Kepada Rifa, saya persilakan. Terima kasih moderator. Untuk tujuan percobaan dari modul 8 yaitu panca indera ini adalah menjelaskan struktur anatomi dan fungsi panca indera serta kaitannya dengan sistem saraf. Yang kedua yaitu menjelaskan mekanisme fisiologis dan sifat-sifat alat indera. Terima kasih kepada Rifa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novita. Kepada Novita, saya persilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai refleks akomodasi. Dalam refleks akomodasi terdapat 4 percobaan, yaitu diameter pupil. Pada sinar biasa, pupil membesar atau berdilatasi. Hal tersebut dikarenakan otot sirkular akan berkontraksi sesuai perintah saraf otonom. Yang kedua, diameter pupil pada sinar terang menggunakan lampu senter, pupil mengecil atau berkontriksi. Hal tersebut dikarenakan otot radial yang akan berkontraksi. Yang ketiga, diameter pupil pada jarak 5 meter, pupil akan berdilatasi atau melebar. Dan yang terakhir, diameter pupil pada jarak 10 cm, pupil akan mengecil atau berkontriksi. Refleks akomodasi merupakan penyesuaian mata yang dilakukan pada penglihatan jauh maupun pada penglihatan dekat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Novita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifa. Kepada Rifa, saya persilakan. Terima kasih moderator. Jadi saya akan menjelaskan mengenai percobaan dekat. Nah, saat kita melihat objek dengan jarak yang dekat, maka lensa itu akan menjadi cembung. Sedangkan saat kita melihat objek dengan jarak objek yang jauh, maka lensa akan mendatar. Next. Untuk pembahasan titik dekat ini, jadi pada percobaan itu dapat diketahui jarak dekat akomodasi di mana terjadi perangsangan saraf parasimpatis sehingga menimbulkan kontraksi otosiliaris. Nah, otosiliaris ini tuh akan meningkatkan kelengkungan lensa yang dengan demikian akan mengurangi panjang fokusnya sehingga bayangan difokuskan ke retina. Next. Untuk percobaan ketajaman penglihatan ini digunakan kartu Snellen dan pada percobaan ini juga dapat dikatakan bahwa ketajaman mata pasien normal karena dia dapat membaca pada baris ke-8. Next. Untuk pembahasan ketajaman penglihatan ini, jadi ketajaman penglihatan normal manusia itu di jarak 20 kaki atau dalam satuan meter itu 6 meter. Nah, dalam percobaan ini juga pasien itu memiliki nilai visus hasilnya itu 1 dan dapat dikatakan bahwa nilai ketajaman mata pasien itu normal. Terima kasih pada Rifa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Injadi. Kepada Injadi, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang uji buta warna. Ini adalah gambar contoh. Dan contoh lembaran pertama yaitu angka 12 dan lembaran kedua yaitu 8 dan lembaran ketiga adalah angka 96. Percobaan fisiologi penglihatan terakhir yaitu uji buta warna, di mana praktikan diberikan waktu menjawab tidak boleh lebih dari 13 detik. Buta warna dapat dites melalui metode Ishihara, di mana lingkar-lingkaran berwarna yang beberapa diantaranya terdapat tulisan tertentu. Itu membentuk sebuah metode yang memudahkan mendiagnosa apakah dapat dilihat atau tidak dapat dilihat. Masalah yang dirasakan oleh penderita buta warna adalah kesulitan mengenali warna tertentu atau tidak bisa melihat warna tertentu. Baik, terima kasih moderator. Baik, terima kasih kepada Injadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lutfina. Kepada Lutfina, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Pada uji pendengaran terdapat 2 percobaan, yaitu yang pertama ketika telinga tidak ditutup oleh kapas, di mana rambat atau getaran yang dihasilkan terdengar dari median, di mana termasuk pendengaran normal. Yang kedua, ketika telinga sebelah kanan ditutup kapas, di mana rambat terdengar pada bagian telinga yang ditutup, keadaan ini disebut polikonduktif. Polikonduktif sendiri adalah kondisi di mana suara tidak bisa masuk ke telinga bagian dalam karena ada masalah pada saluran telinga.
Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lutfina. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novita. Kepada Novita, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengecapan yang terdapat dua percobaan distribusi reseptor kecap dan nilai ambang rasa. Yang pertama, distribusi reseptor kecap yaitu berada di seluruh permukaan lidah tetapi terdapat bagian yang lebih peka. Reseptor lidah yaitu pada kuncup pengecapan jenis stimulusnya berupa zat kimia atau suhu. Yang kedua, nilai ambang rasa terdapat pahit, asin, asam, dan manis. Manis terdapat di ujung lidah, asin terdapat di belakang manis, asam terdapat di belakang asin, dan pahit di pangkal lidah. Nilai ambang rasa setiap orang berbeda karena faktor kebiasaan sehingga impuls saraf berbeda. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Novita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sapiola. Kepada Sapiola, saya persilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang penciuman. Tujuan dari percobaan menyium bau kamper adalah untuk membuktikan bahwa adaptasi indera penciuman sangat cepat. Di dalam sel bulbulus olfaktorius terdapat sel mitral sebagai penerima bau untuk mentransmisikan sinyal yang diterima menuju ke otak. Adapun sel granul yang berfungsi sebagai penginhibisi transmisi sinyal. Faktor adanya sel granul ini yang membuat hidung berhenti mencium aroma kamper pada detik 16,94 karena berkurangnya kemampuan terhadap aroma akibat proses penciuman yang terlalu lama. Terima kasih. Terima kasih pada Sapiola. Selanjutnya yang terakhir yaitu akan dijelaskan oleh Rahman. Kepada Rahman, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang peliput, di mana pada uji peliput ini dilakukan 4 metode, yaitu untuk mengamati sensor sentuhan, sensor panas, sensor dingin, dan juga sensor nyeri. Dari hasil pengamatan diperoleh bahwa jumlah sensor pada lengan bawah lebih banyak dibanding sensor yang ada pada telapak tangan. Hal ini dikarenakan karena lapisan epidermis yang ada pada lengan bawah lebih tipis dibanding epidermis yang ada di telapak tangan, sehingga jumlah reseptornya juga lebih banyak. Reseptor juga dibagi menjadi 4, yaitu korpus Pacini yang peka terhadap rangsangan berupa tekanan, korpus Ruffini yang peka terhadap rangsangan berupa panas, korpus Meissner yang peka terhadap rangsangan berupa sentuhan, dan korpus Krause yang peka terhadap rangsangan berupa dingin. Next. Untuk pembahasan juga, kulit berfungsi sebagai indera peraba. Seluruh tubuh kita dilapisi oleh kulit, dan juga kulit dapat membedakan permukaan kasar, halus, dan dapat membedakan benda panas dan benda dingin. Stimulus tersebut akan menyebabkan lepasnya substansi kimia di kulit, yang selanjutnya menstimulasi reseptor untuk melakukan transduksi. Reseptor sendiri itu adalah neuron dengan ujung saraf bebas dan khusus. Terima kasih. Terima kasih kepada Rahman. Baik, demikian penjelasan mengenai panca indera. Namun sebelum saya tutup, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan terlebih dahulu. Jadi, alat indera ini berfungsi untuk mengetahui keadaan luar dalam mekanisme fisiologinya. Terhadap indera penglihatan dilakukan refleks akomodasi, titik dekat, ketajaman penglihatan, dan uji buta warna. Pada pendengaran dilakukan uji kekelian, pada pengecapan dilakukan penciuman kanker, dan pada peliput itu uji ketebalan yang mempengaruhi reseptor. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 2 izin untuk mengakhiri kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.